Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin TV, pemirsa TV dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki puasa Ramadan hari pertama ini. Bagaimana tentunya kita sudah menanti lama puasa Ramadan ini. Berbahagialah kita yang menantikan puasa Ramadan ini dengan ceria, dengan senang dan hati terbuka. Dan tentu kita harus mengkoreksi diri kita ketika menyambut Ramadan ini, hati kita malah menjadi gelisah. Pemirsa TV, segala puji bagi Allah, Zat yang telah berkehendak dan menciptakan, yang menciptakan air dan tanah dan basah, yang menjadikan segala sesuatu yang meretas, yang tidak ada benda yang tidak dilihat olehnya, walaupun semut kecil yang berjalan di kegelapan malam. Tidak akan dilenyapkan amal seseorang walau sebesar atom di bumi maupun di langit. Pemirsa TV yang berbahagia, bahwa sesungguhnya perintah puasa ini telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Seperti yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bagaimana sesungguhnya dalam ayat tadi dijelaskan perintah untuk menjalankan ibadah Ramadan sudah dijalankan oleh orang-orang terdahulu. Tentunya berbeda sekali puasa-puasa yang telah dijalankan oleh sebelum ayat ini turun, di mana puasa-puasa yang dilakukan sesungguhnya puasa untuk menjaga kesehatan saja semata, atau untuk bermaksud memenuhi maksud-maksud tertentu saja. Berbeda dengan puasa Ramadan, tentunya punya nilai ibadah tersendiri. Pemirsa TV yang berbahagia, tentunya dalam hal ini saya akan melilik bagaimana puasa Ramadan dengan kesehatan. Setelah kita lakukan penjabaran-penjabaran terdahulu bahwa sesungguhnya ada hubungan antara puasa Ramadan dan kesehatan tubuh kita. Pertama kali, bagaimana sesungguhnya ketika kita berniat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, pada proses endorfin kita sudah meningkat di situ. Hormon keceriaan kita, kesenangan kita sudah muncul, itu sesungguhnya. Itulah hikmah yang pertama kali. Ketika segala sesuatu dijalankan dengan niat yang tulus ikhlas. Hanya mengharap semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV dimanapun yang berbahagia, pada kesempatan ini juga tentu saya akan membahas bagaimana sesungguhnya hikmah puasa pada kesehatan secara fisik dan mental kita, spiritual kita. Berbeda tentu dengan puasa-puasa yang dijalankan tanpa dengan niat. Tentu puasa dengan niat tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika niat sudah tercetus, tentu di otak kecil kita, di sistem tubuh kita sudah terpenuhi satu sistem yang hebat sekali, yaitu sistem kekebalan tubuh. Sesungguhnya ketika hormon endorfin itu sudah muncul karena niat kita dengan gembira menyambutnya dan ceria menyambutnya, tentu sudah terbentuk sistem kekebalan tubuh kita. Pemirsa, kalau kita lihat sesungguhnya di pencernaan kita, mulai dari mulut sampai dari lambung kita, ada fase-fase di mana fase-fase itu membutuhkan sistem pencernaan, mengelola pencernaan yang masuk di dalam tubuh kita. Oleh itu maka kita tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut kita dengan sampai lambung kita dengan tidak memenuhi sesuatu yang baik. Seperti yang disampaikan, makanlah minumlah kamu, tapi kamu janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka sesuatu yang berlebihan. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Demikian apa yang disampaikan sesungguhnya. Begitu hebatnya ajaran tentang puasa ini. Begitu makanan masuk ke pencernaan kita, maka diolah dalam tiga fase. Pertama, 4 jam pertama dari mulut kerongkongan kita masuk ke lambung kita. Kemudian langsung 4 jam kemudian ke usus halus kita. Kemudian 4 jam kemudian ke usus besar kita. Tahap demi tahap ini tentu kita jalankan. Bagaimana sesungguhnya pada mereka yang tidak berpuasa, yang selalu memasukkan makanan tanpa henti ke mulutnya. Tidak ada waktu di mana mesin pencernaan ini berhenti. Sehingga apa yang terjadi? Ketika suatu mesin tidak pernah berhenti bekerja, maka dia akan mengalami keausan yang lebih. Dan ini tentunya peringatan buat kita bahwa sesungguhnya kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal segala hal. Tentunya kita harus mengingat. Di lain pihak juga tentu kita melihat bagaimana sesungguhnya hikmah puasa ini terhadap mereka-mereka yang kelaparan.
Tentu dengan melihat seperti ini, demikian ini, bahwa kita, kepedulian kita akan meningkat. Rasa sosial kita akan meningkat. Bagaimana sesungguhnya kita harus peduli pada mereka-mereka yang kelaparan di sekitar kita, terutama pada tetangga kita, orang-orang sekitar kita, pada fakir, pada miskin. Dan jangan lupa mereka-mereka du'afa banyak di sekitar kita. Alangkah baiknya juga kita menzakatkan tubuh kita. Kenapa? Sebagian dari puasa itu adalah menzakatkan tubuh kita sesungguhnya. Likulli sayyin zakatun wa zakatun jasad. Sesungguhnya semua itu menjadi zakat, dan kita menzakatkan tubuh kita, maka sesungguhnya kita sudah mengurangi kelebihan-kelebihan di tubuh kita. Para pemirsa TV yang berbahagia, Ramadan adalah pelajaran buat kita, satu madrasah yang sangat hebat sekali. Pada COVID-19 ini tentu kita sudah melihat pelajaran-pelajaran yang sudah kita alami. Pada bulan Rajab, bulan Sa'ban yang kita lalui kemarin, ada latihan-latihan kita untuk menyongsong pada bulan Ramadan ini. Sehingga kita ketika masuki bulan Ramadan ini, kita sudah siap secara fisik dan mental. Kita sudah siap melakukan ibadah-ibadah apapun yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Selain puasa tentu kita harus meningkatkan ibadah-ibadah lain, ibadah solat taraweh tentunya, menambah solat sunnah, solat malam, solat duha, dan solat lainnya. Tentu juga banyak berbuat yang mempunyai nilai manfaat. Khairun anfa'uhum linas, sesungguhnya manusia itu punya nilai ketika dia bermanfaat buat kebanyakan orang. Hadirin yang berbahagia, tentu menyambut bulan Ramadan ini sekali lagi kita harus saling mengingat-ingatkan bagaimana sesungguhnya ketika kita bertegur sapa bersama-sama di sini, kita selalu mengingatkan pada COVID-19 ini tentu kita harus kembali sabar lagi. Sesungguhnya senjata paling ampuh adalah nilai sabar dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sesungguhnya nilai sabar yang tidak pernah diperhitungkan sesungguhnya. Nilai sabar adalah nilai kerendahan hati kita kepada Allah. Dan tentu kembali lagi kepada Ramadan Yarmadu. Sesungguhnya Ramadan ini adalah pembakar untuk kita, jiwa kita, semua. Bagaimanapun kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.